Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat skripsi menggunakan format Elsevier. Di sini kita akan menggunakan kertas berukuran A4 dengan margin bagian atas dan bawahnya yaitu 4,68 cm dan bagian kiri kanannya 2,45 cm. Lalu untuk bagian judul kita bakal mengaturnya. Kita akan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 17, lalu menggunakan spasi before-nya 47, after 12, dan length spasinya yaitu exactly dan add 2. Oke. Lalu untuk bagian nama kita menggunakan Times New Roman berukuran 13, lalu menggunakan spasi before 0, after 6, menggunakan line spasi exactly dan add-nya adalah 10. Kemudian untuk pada bagian jurusan menggunakan huruf miring, lalu berukuran 8 dan spasinya dengan before 0, after 6, exactly, lalu add adalah 10. Selanjutnya pada bagian waktu menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 8, lalu dengan spasi before dan afternya 0, menggunakan spasi exactly dan add-nya adalah 10. Berikutnya di sini saya telah membuat pada bagian abstrak dengan huruf Times New Roman, lalu berukuran 9, tebal, dan line spasinya adalah before 0, after 11, line spasi exactly dan add-nya adalah 11. Selanjutnya pada bagian isi pada abstrak menggunakan huruf dengan ukuran 9, lalu menggunakan spasi before after 0 dan spasi exactly dan add-nya adalah 10. Kemudian pada bagian keyword atau kata kuncinya adalah menggunakan huruf Times New Roman berukuran 8, lalu di sini menggunakan spasi before dan afternya 0, exactly dan add-nya adalah 10. Baik, selanjutnya di sini saya telah membuat bagian outline-nya menggunakan dua heading ya. Yang pada heading pertama ini adalah pada bagian judul yaitu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan pengaturan Times New Roman berukuran 10, tebal, dan berwarna hitam. Kemudian pada bagian paragraf kita akan mengatur pada bagian spasinya yaitu before-nya adalah 24, after 12, dan line spasinya adalah exactly, lalu add-nya adalah 12 poin. Oke. Lalu pada bagian landasan di sini memiliki heading kedua dengan pengaturan Times New Roman berukuran 10, italic atau huruf miring, lalu berwarna hitam. Kemudian pengaturan paragrafnya yaitu dengan spasi before afternya 10 dan spasi exactly dan add-nya adalah 12. Lalu di sini saya telah menambahkan isi pada setiap outline-nya yang saya contohkan. Lalu di sini kita akan mengatur pada isinya yaitu dengan Times New Roman berukuran 10, lalu line spasinya adalah before after 0, exactly, dan berukuran 12. Lalu di sini kita akan kembali melakukan pengaturan gambar dan tabel. Tapi sebelum itu kita akan melakukan membagi layernya menjadi dua bagian. Kita pergi ke layout, lalu kita akan membuat kolomnya menjadi dua. Ke layout, lalu pergi bagian kolom dan menjadi bagi dua. Selanjutnya sini kita akan menambahkan gambar pada setiap isi dari outline tersebut. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan tabel. Pada bagian tabel, pada bagian gambar, di sini kita akan masukkan gambarnya dengan menggunakan tabel.
Kemudian sini saya menggunakan tabel yaitu dengan baris satu-satu. Oke, di sini pada bagian atas kita akan masukkan gambarnya, dan pada bagian bawah kita masukkan nama gambar tersebut yang telah kita beri caption dengan figuran atau fig.1. Lalu untuk merapikan atau memperindah tampilannya, kita akan menghilangkan border pada tabel ini. Pilih no border. Jika ingin menambahkan gambar di halaman berikutnya, misalnya saya copy, lalu kita klik pada nama, kita klik kanan, lalu update share. Soalnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan tabel. Baik, untuk pada tabel di sini kita akan menghilangkan garis vertikalnya di seluruhan dan hanya meninggalkan garis atau border di horizontalnya dengan cara blok pada semua tabel. Kemudian pada bagian desain di bagian border kita hanya menggunakan bottom dan top bottom, dan kita hilangkan border yang berposisi berbentuk vertikal. Kemudian pada bagian nama kita akan menulisnya pada bagian atas, lalu kita berikan caption dengan tabel 1. Sama halnya dengan gambar pada bagian tabel, jika kita ingin menambahkannya, misalnya saya copy, lalu di sini saya akan blok pada nama tabel, kemudian klik kanan, lalu kita update fill. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menambahkan referensi pada bagian referensi. Sini misalnya pada bagian pendahuluan, saya ingin masukkan referensi yang telah kita gunakan. Baik, soalnya pada bagian referensi kita akan klik insert bibliography, maka akan muncul tampilan referensi yang telah kita gunakan. Kemudian pada bagian referensi ini kita akan atur pada referensi yang telah kita gunakan ini dengan menggunakan, kita blok dulu, kita menggunakan font Times New Roman berukuran 8. Lalu pada bagian spasinya kita atur faktornya 0 dan spasi adalah exactly dan headnya adalah 10. Jika kita ingin menambahkan baik, di sini jika kita ingin menambahkan logo atau gambarnya pada format Elsevier, maka kita akan meletakkannya di pojok kiri atas. Oke, sekian video saya pada kesempatan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.